Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Ramadhani, stambuk G701-17069. Nama saya Anissa Saskia, stambuk G701-17144. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hubungan fisika kimia dan proses ADME senyawa karisoprodol di dalam PKK sehingga dia memberikan efek biologis obat. Oke guys, berikut videonya. Ini adalah obat yang terdiri dari paracetamol, kafein, dan juga karisoprodol. Paracetamol dalam dunia medis dikenal juga sebagai acetaminophen. Nah, paracetamol ini atau acetaminophen ini berfungsi sebagai analgetik atau anti nyeri dan juga sebagai antipiretik atau anti demam. Efek samping dari paracetamol ini sendiri bisa seperti alergi, ruam-ruam, gatal-gatal, kemerahan, mual, muntah, dan paracetamol juga terdapat pada PCC ini sama dengan paracetamol yang terkandung dalam obat-obatan penurun demam yang bebas dijual di pasaran dan dapat kita temukan di apotek-apotek. Yang berikutnya adalah kafein. Kafein ini sendiri tidak hanya dapat ditemukan dalam obat loh, bisa juga ditemukan dalam beberapa kandungan makanan dan juga minuman seperti misalnya kopi. Nah, kafein ini berfungsi sebagai peningkat kewaspadaan agar membuat kita lebih terjaga dalam keadaan lelah maupun mengantuk. Jika dikonsumsi berlebihan atau tidak dalam dosis yang tepat, kafein ini dapat menyebabkan efek samping seperti mual muntah, gangguan irama jantung, detak jantung yang terlalu cepat, dan juga pusing dan juga efek samping lainnya. Kafein ini sebenarnya tidak diperuntukkan untuk usia di bawah 12 tahun. Yang berikutnya adalah karisoprodol. Karisoprodol ini biasanya digunakan sebagai terapi jangka pendek untuk pengobatan nyeri otot dan juga kejang otot, dan juga dapat digunakan sebagai masa relaksasi atau relaksan otot. Cara kerja dari karisoprodol ini adalah mencegah sistem saraf kita mengirim sinyal rasa sakit ke otak sehingga rasa nyeri berkurang atau ditahan. Karisoprodol ini tidak diperuntukkan untuk usia di bawah 17 tahun. Dan obat ini memiliki efek samping yang cukup serius. Seperti misalnya dapat menimbulkan rasa euforia, halusinasi, delusi, dan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan dapat juga menyebabkan koma dan juga kematian. Di dalam tubuh, semua obat termasuk karisoprodol akan mengalami proses yang disebut metabolisme. Salah satu hasil metabolisme dari karisoprodol adalah metrobamat. Metrobamat ini juga memiliki efek antidiuretik alias menurunkan ketegangan serta memiliki efek sedatif atau menyebabkan tidur. Namun tidak diketahui seberapa besar pengaruh efek sedatif dari metrobamat ini. Obat yang mengandung zat aktif karisoprodol, contohnya seperti somatril, memiliki efek farmakologis sebagai relaksan otot untuk menangani nyeri otot yang akut. Biasanya somatril ini digunakan untuk mengatasi semua jenis nyeri seperti nyeri punggung bagian bawah, kejang otot, dan sakit kepala, juga nyeri haid dan penyakit lainnya seperti artritis kronis. Namun, efek tersebut hanya berlangsung singkat karena obat tersebut akan dimetabolisme oleh tubuh menjadi zat aktif lain, yaitu metrobamat. Metrobamat menimbulkan efek menenangkan atau sedatif yang berpotensi untuk disalahgunakan. Metrobamat ini merupakan depresan sistem saraf pusat yang digunakan untuk menangani gangguan kecemasan. Jika dikonsumsi berlebihan dalam dosis tertentu, maka metrobamat ini dapat menimbulkan efek mabuk karena efek sedatif hipnotiknya. Obat yang mengandung metrobamat sering disalahgunakan. Untuk mekanisme kerja dari karisoprodol secara pasti tidak diketahui secara jelas, namun dapat memblokir aktivitas interneural dan menekan transmisi neural original. Kemudian dilanjutkan dengan absorpsi karisoprodol
dengan durasi selama 4-6 jam. Metabolisme obat carisoprodol terjadi di hati oleh enzim CYP2C19 dan eliminasi terjadi dengan waktu paru 2 jam melalui ekspresi melalui urin. Carisoprodol menyebabkan risiko overdosis yang dapat menyebabkan masalah susunan saraf pusat, depresi pernafasan, hipotensi, kejang, hingga kematian. Dilansir melalui nflux.com, obat ini banyak disalahgunakan, khususnya bagi mereka yang mempunyai ketergantungan obat. Gejala yang dilaporkan akibat penyalahgunaan obat carisoprodol ini adalah seperti insomnia, muntah, kram perut, sakit kepala, tremor, otot berkedut, ataksia, halusinasi, dan psikosis. Metabolisme probamat yang terkandung di dalamnya dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, jika seseorang mencampur dan mengonsumsi ketiga obat ini secara bersamaan sebagai obat PCC, efek obat masing-masing ini akan bekerja sama. Obat PCC ini akan merusak saraf pusat di otak. Perwujudan kerusakan saraf pusat otak bisa beragam. Namun, obat PCC secara spesifik menyebabkan efek halusinasi yang tampak pada korban. Baiklah, itu tadi penjelasan kami mengenai sinyal